mengembangkan strategi pembelajaran, mampu untuk memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar dapat menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, dapat menjelaskan tentang motivasi belajar di perguruan tinggi, dan dapat menjelaskan tentang tuntutan belajar di perguruan tinggi. Kita memasuki materi yang pertama tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi dan apa itu pembelajaran? Strategi adalah sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dosen dan mahasiswa, apa itu? Dosen adalah tenaga pendidik yang profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tercantum dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mahasiswa. Apa itu? Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Jadi, dapat kita simpulkan apa itu strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen, guru, dan mahasiswa atau mahasiswa dengan siswa, dosen, guru, atau mahasiswa ataupun siswa selama proses pembelajaran. Ada juga yang menyatakan strategi pembelajaran merupakan sebuah pengorganisasian isi pelajaran, menyampaikan pelajaran dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi dapat kita simpulkan strategi pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya strategi pembelajaran itu buat apa? Karena kita ketahui pendidikan itu merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Jadi kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Begitu juga keberhasilan pendidikan secara otomatis membawa keberhasilan pada sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, ada software, manajemen, sarana dan prasarana. Perlu aset yang dalam pendidikan merupakan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa itu sendiri, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen itu sendiri. Mengapa segitu pentingnya strategi pembelajaran? Ternyata strategi pembelajaran itu menjadi dasar untuk memberikan rumusan, ya, acuan kegiatan pembelajaran, dapat mencapai tujuan pembelajaran, dapat menarik minat belajar peserta didik, dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran ada 5 ya. Yang pertama tentang strategi pembelajaran inquiry atau yang disebut kita singkat menjadi SPI, di mana rangkaian pembelajaran menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis,
untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Proses ini biasanya kita lakukan melalui tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian strategi pembelajaran kedua adalah ekspositoris atau SPE, di mana proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan itu secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa, itu ingin membantu mahasiswanya agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang disingkat SPBM, di mana strategi ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Didasarkan pada psikologi kognitif ya, yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif, di mana dalam strategi pembelajaran ini membentuk sebuah kelompok tertentu untuk mencapai rumusan pembelajaran. Anggotanya biasanya sih terdiri dari 4 atau 6 orang ya, yang memiliki latar belakang berbeda ya, baik secara akademis, ras, agama, ataupun gender. Biasanya model pembelajarannya kita tentukan ya, kelompok-kelompok tertentu yang menentukan model pembelajarannya seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir atau yang kita singkat dengan SPPKB, di mana strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri ya, dikuasai oleh mahasiswa itu secara terus-menerus melalui proses dialog menggunakan pengalaman mahasiswa. Itu tadi tentang strategi pembelajaran. Kemudian kita masuk ke karakteristik proses pembelajaran. Ada yang interaktif, inspirasi, menyenangkan ya, menantang, memotivasi peserta didik. Untuk aktif yang jelas ya, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan kreativitas. Jadi perlu kita ketahui lah, pembelajaran adalah tadi kita ketahui perlulah pendekatan pembelajaran di mana ada orientasi, ada arah pandang, ada cara pandang pendidik pada peserta didik. Contoh, pendidik memandang bahwa pembelajaran harus kooperatif, harus muncul melalui pendekatan kooperatif. Jadi strategi pembelajaran kita ini adalah kunci rumusan kita untuk sebuah keberhasilan pembelajaran. Taktik belajar atau gaya mengajar juga merupakan ciri khas kita ya, teknik belajar merupakan ciri khas kita, di mana guru misalnya ada yang humoris, ada yang menggunakan teknik presentasi, jadi membuat agar terjadi strategi pembelajaran yang interaktif. Ini seperti kita lihat cara-cara belajar tuh, ada yang seperti ini ya, ada yang ngasih materi, ada yang melalui media, ada yang membentuk kelompok, berpikir sendiri, ya, ada yang melalui internet, ada yang berdiskusi. Menurut strategi Bloom dan Cartwright, ada 3 ranah yang harus kita perhatikan, di mana ada kognitif, psikomotorik, dan efektif. Ada 6 tingkatan di kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Di psikomotor ada peniruan, peniruan gerak-gerak ya, menggunakan konsep untuk melakukan gerak, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Afektif ya, pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, pengamalan. Kemudian tadi kita tentang strategi belajar, pembelajaran. Kemudian kita masuk tentang motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Itu adalah berasal dari kata mover, di mana menggerakkan untuk menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi itu dapat merupakan sebuah kekuatan energi bagi seseorang agar dapat menimbulkan tingkat persistensi yang entusiasmenya dalam melaksanakan sebuah kegiatan
baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, yang disebut dengan intrinsik, maupun dari luar individu. Motivasi belajar adalah sangat penting ya, untuk mendorong kekuatan mental seorang untuk belajar. Fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai yang paling dasar adalah sebagai suatu proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi bertalian dengan suatu tujuan. Jadi dia motivasi itu sebagai pendorong, sebagai penentu arah, sebagai penyeleksi perbuatan, dan pendorong usaha untuk mencapai prestasi atau tujuan. Bentuk motivasi di sekolah itu berbeda-beda ya. Ada yang tidak timbul tiba-tiba, tapi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Dalam strategi pembelajaran, itu diperlukan kompetensi dosen yang harus dikembangkan. Antara lain harus menguasai struktur dan konten mata kuliah itu sendiri, bagaimana dapat memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang mata kuliah atau konten yang akan diberikan, sehingga menimbulkan minat atau motivasi yang baik bagi mahasiswa untuk mendapatkan mata kuliah ya, kompetensi yang kita berikan. Strategi untuk merangsang minat ya dan perhatian mahasiswa ada menggunakan metode penyampaian ya dengan simulasi, ada menggunakan media-media, ada yang menggunakan teori atau humor, ada yang mengetahui dengan memberikan peristiwa-peristiwa nyata ya. Jadi dapat kita simpulkan adalah motivasi ada yang berasal dari internal, yaitu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer. Ada yang eksternal, mana kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan. Jadi motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan harus dilakukan sepanjang hayat dan terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Demikian penyampaian materi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabik pun.